Baik, 3 Yohanes pasal yang pertama ayat yang kedua, Alkitab berkata, "Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja." Saudara sekalian, kita selama ini sudah belajar akan bagaimana kita menikmati kelimpahan dalam Kristus, dan hari ini kita akan belajar subjek yang menarik sekali, yang saya beri tema, mengapa orang kaya sukar masuk kerajaan surga. Mari kita lihat dalam Markus pasal yang ke-10, Injil Markus pasal yang ke-10. Ada sebuah pembicaraan yang menarik di sini. Dan karena waktu, saya akan membaca dari ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-25. Alkitab mengatakan, "Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, 'Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah.' Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu, tetapi Yesus menyambung lagi, 'Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah.' Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, 'Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?' Yesus memandang mereka dan berkata, 'Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah.'" Nah, Yesus berkata, alangkah sukarnya orang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Tapi tidak berarti bahwa orang kaya tidak mungkin masuk dalam kerajaan Allah. Kita tahu kita punya Abraham yang kaya, yang masuk dalam kerajaan surga. Kita tahu ada Ishak yang sangat kaya. Kita tahu akan Yakub yang juga sangat kaya. Kita tahu Yusuf yang juga kaya, diberkati, bahkan tinggi kedudukannya. Alkitab juga penuh dengan begitu banyak orang kaya yang hidupnya menyenangkan akan hati Tuhan. Tapi memang benar, peringatan Tuhan ini harus kita perhatikan. Tuhan berkata, alangkah sukarnya orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, Yakobus pernah memberikan akan peringatan yang sama. Dalam surat Yakobus pada pasal yang pertama, saya akan membaca buat saudara, Yakobus pasal yang pertama, pada ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11, Alkitab berkata, "Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, bermegah karena kedudukannya yang tinggi, dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput, karena matahari terbit dengan panasnya yang terik, dan melayukan rumput itu sehingga gugurlah bunganya, dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya, di tengah-tengah segala usahanya ia akan lenyap." Jadi memang benar ada peringatan-peringatan yang Alkitab katakan bahwa ini harus disadari oleh mereka yang hari ini dilimpahi dengan banyak harta duniawi. Nah, mengapa orang kaya sukar masuk kerajaan surga? Ada berbagai faktor yang kita harus perhatikan, dan dengan jujur kita harus ungkapkan ini supaya kita menyadari bahwa sebenarnya Tuhan kalau mau kita diberkati, bukan sekedar kita jadi orang yang kaya secara harta duniawi, tetapi kita harus kembali mengingat bahwa kita diberkati sekedar sebagai pengelola. Kekayaan yang kita miliki dan kita merasa kita miliki itu akan membuat jerat dalam kehidupan kita. Nah, mengapa sekali lagi orang kaya sukar masuk kerajaan surga? Saya melihat ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, bahwa ternyata uang itu sangat menggoda untuk dicintai dan untuk dimiliki. Mengapa begitu? Lihat pada kitab Pengkhotbah pada pasal yang ke-10. Pengkhotbah pasal yang ke-10, perhatikan pada ayat yang ke-19. Alkitab mengatakan, "Untuk tertawa orang menghidangkan makanan, anggur meriangkan hidup, dan perhatikan, uang
memungkinkan semuanya itu. Nah, kalau ada sesuatu yang memungkinkan, apapun yang membuat orang bisa tertawa dan kemudian bisa membuat hidupnya riang dan gembira, maka sebetulnya hal itu akan dicari oleh orang. Dan Alkitab mengatakan uang memungkinkan semuanya itu. Kalau kita bertemu dengan sesuatu yang bisa menjawab banyak hal, bahkan hampir semua hal, tentu kita akan senang. Dan kita dengan mudah akan jatuh cinta dengan sesuatu itu. Dan sesuatu itu Alkitab berkata adalah uang namanya. Nah, padahal ini bahayanya. Kalau kita mulai mencintai uang, maka yang kita cintai itu akan berubah menjadi suatu monster yang ganas, dan orang yang mencintainya lah yang pertama-tama akan ditelannya dan dihancurkan hidupnya. Uang sebetulnya tidak boleh dicintai dan tidak boleh jadi tuan dalam kehidupan kita. Nah, orang kaya, dia itu bergaul dengan uang setiap hari. Dia dikelilingi oleh uang setiap saat. Nah, godaan untuk mencintai uang itu yang memungkinkan semuanya tadi tentu sangat besar dibandingkan dengan orang yang tidak punya terlalu banyak. Nah, makin banyak itu di sekitar kita, godaan untuk makin mencintainya makin besar. Sebab yang di sekitar kita itu tadi, yaitu uang tadi, membuat kita ini bisa berbuat apapun yang lebih banyak dibandingkan dengan mereka yang tidak punya uang banyak. 1 Timotius pasal yang ke-6 memberikan akan warning yang sama kepada kita. 1 Timotius pasal yang ke-6, perhatikan mulai ayat yang ke-6, saya akan membaca buat saudara. Ini merupakan peringatan yang kita harus perhatikan. Alkitab mengatakan demikian, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Jadi kita jangan naif. Kalau orang berkata, kalau gitu kita nggak perlu uang, Pak, kita hanya perlu yang rohani. Alkitab berkata tidak demikian. Alkitab mengatakan memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai hawa nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi kita mesti menyadari, saudara sekalian, bahwa akar segala kejahatan itu bukan pada uangnya, tapi cinta uang. Alkitab mengatakan akar segala kejahatan ialah cinta uang. Nah, yang membuat banyak orang jatuh dalam berbagai pencobaan, dalam jerat, berbagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang menenggelamkan, yang meruntuhkan, dan akhirnya membinasakan itu adalah karena kita ingin kaya. Nah, begitu kita sudah kaya, kita mencintai kekayaan itu, itulah akar segala kejahatan. Dan tidak ada kejahatan yang mendapat tempat di dalam kerajaan surga. Punya atau ada uang dalam hidup kita tidak masalah, sejauh kita sadar bahwa kita hanya pengelola dan bukan pemilik uang itu sendiri. Nah, orang Kristen yang tidak sadar ini, dia akan berpikir bagaimana caranya aku mendapat harta yang sebanyak-banyaknya. Dan disitulah engkau sudah masuk kategori orang yang ingin kaya. Lalu akhirnya engkau akan cinta kekayaan atau uang itu. Nah, begitu engkau cintai, maka engkau sebetulnya memasukkan kanker, monster yang ganas dalam kehidupan Anda yang berakar. Jadi itu akarnya adalah dari segala kejahatan, akarnya ada pada cinta uang. Nah, yang membuat orang kaya sukar masuk kerajaan surga adalah oleh karena uang itu merupakan godaan besar untuk dicintai. Tapi kalau kita berkata, kalau gitu Pak, mari kita buang uang, mari kita singkirkan uang, kita tidak usah uang. Nah, orang dunia akan memegang kendali atas keuangan.
Apa yang terjadi? Orang kaya menguasai orang miskin. Saudara akan dikuasai oleh orang dunia. Dan akhirnya kalau kita lihat, penghasilan orang fasik itu menimbulkan akan kerusakan. Lihat akan dunia ini. Setiap kali orang fasik pegang kendali keuangan, dunia sekitarnya akan kacau karena mereka gunakan untuk sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan. Lukas 12 juga mengingatkan kita lagi akan bahayanya cinta uang. Lukas 12, kalau Anda baca pada ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-21, diceritakan tentang orang kaya yang bodoh. Nah, seperti apa kebodohannya? Pada ayat yang ke-20 dari Lukas 12, Alkitab berkata, "Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah.'" Jadi Anda dan saya mestinya harus kaya di hadapan Tuhan dan tidak mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Harta kalau dikumpulkan bagi dirinya sendiri, kita dikatakan Tuhan adalah orang bodoh. Dan tidak ada orang yang bodoh seperti itu yang dapat bagian di dalam kerajaan Allah. Nah, ini merupakan poin pertama, mengapa orang kaya sukar masuk kerajaan surga. Sebab uang sangat menggoda untuk dicintai. Dan banyak orang yang sudah begitu jatuh cinta dengan harta ini, dan tanpa disadarinya, ada begitu banyak kejahatan yang muncul dalam hidupnya. Nah, faktor yang kedua adalah begini, bahwa ternyata uang itu bisa membeli hampir semua. Hampir semua. Artinya, siapa yang pegang uang itu dia akan mengontrol banyak hal dalam kehidupan kita. Nah, mari kita lihat akan beberapa faktor ini, dan sedemikian besar power, kekuatan daripada uang ini, sampai tanpa sadar ada begitu banyak kejahatan yang ditimbulkan karenanya. Mengapa orang kaya sukar masuk kerajaan surga? Sebab dengan dia kaya, terutama atau lebih-lebih kalau kaya bagi dirinya sendiri, maka dia bisa kendalikan begitu banyak hal tanpa disadari dia seringkali sudah menjadi atau bertindak sebagai Tuhan dalam hidupnya sendiri. Coba lihat beberapa ayat sebelum kita selesai pada hari ini dalam Amsal pasal yang ke-22. Amsal pasal yang ke-22. Perhatikan pada ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu." Nah, ini ayat memberikan suatu intro, memberikan suatu pembuka bagi kita, bahwa sejak muda kita harus didik orang-orang kita untuk hidup dalam kebenaran. Ayat berikutnya adalah yang kita mau coba perhatikan lebih dalam lagi. Dikatakan, ayat yang ke-7, "Orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi." Nah, Alkitab mengatakan orang kaya menguasai orang miskin. Jadi kekayaan itu bisa membuat kita, tanda petik, berkuasa. Nah, kalau orang sudah berkuasa, maka kekuasaan itu akan dengan cara dunia cenderung untuk korup. Kita cenderung untuk menghisap orang lain. Cenderungnya kita menekan orang lain. Nah, Alkitab berkata orang kaya menguasai orang miskin. Padahal di hadapan Tuhan tidak dilihat akan status kita dalam dunia ini, dan juga dia tidak membedakan antara kekayaan dan kemiskinan. Dia mengasihi semua kita sama. Tapi begitu kita menguasai orang lain, tanpa sadar kita bertindak sebagai Tuhan. Dan saya percaya sikap ini jahat di mata Tuhan. Tapi memang uang itu cenderung untuk mengangkat siapapun yang memegangnya menjadi orang yang berkuasa. Nah, di sini merupakan peringatan. Karena itulah sikap hati sebagai pengelola tidak boleh hilang dalam kehidupan kita. Sebab kalau sikap sebagai pengelola hilang, kita akan bisa mengendalikan orang lain dengan cara kita sendiri, dan akhirnya
itu jahat di mata Tuhan. Nah, Amsal juga pasal yang ke-18 sekarang. Amsal pasal yang ke-18, ada sebuah nasihat yang luar biasa yang Alkitab katakan di ayat yang ke-16. Amsal 18 ayat yang ke-16. Hadiah memberi keluasaan kepada orang, membawa dia menghadap orang-orang besar. Nah, perhatikan, hadiah itu memberikan akan ruangan, keluasaan kepada orang. Nah, Anda tidak mungkin punya hadiah kalau Anda tidak bisa atau Anda tidak pegang uang untuk membeli hadiah. Hadiah ini pasti berupa materi. Nah, orang yang pegang materi, yang pegang harta, pegang uang, dia punya keluasaan. Di banyak negara, dunia ketiga terutama, tanpa terkecuali juga negara kita, lihat orang-orang yang punya uang, dia punya keleluasaan. Orang miskin ketika dia bersalah, dia ditangkap, dia disel. Orang kaya ketika dia salah, dia bisa pakai hadiah, dia bisa pakai harta, dan dia punya banyak keluasaan, dia punya banyak kebebasan. Lihat, uang bisa membeli banyak hal. Tidak semua, tapi banyak hal bisa dibeli. Dan ini berbahaya. Dan dikatakan membawa dia menghadap orang-orang besar. Kenapa? Diurus oleh Tuhan. Sebab banyak orang datang ke orang besar, membawa harta, dan kemudian dia melakukan suap dan memutarbalikkan keadilan. Ini yang Tuhan tidak suka. Seringkali dengan harta kita, keleluasaan kita punya, kita menghadap orang-orang besar, lalu kita manfaatkan untuk apa? Untuk memutarbalikkan keadilan. Kita menindas yang miskin, kita menyerobot tanahnya, kita gusur kehidupannya oleh karena ketamaan kita. Dan ketamaan tidak akan pernah puas, sebab ketamaan tidak akan disebut ketamaan kalau dia pernah puas. Justru ketamaan adalah sesuatu yang membuat kita berkata, aku tidak puas dengan semuanya ini. Dan itu akan terus berlangsung, dan sekali lagi, itu pun jahat di mata Tuhan. Saya berharap Tuhan membuat kita menyadari, kalau dia berkata, alangkah sukarnya orang kaya masuk kerajaan surga, oleh karena godaan kekayaan itu besar. Karena itu saudara sekalian, saya mendorong pada hari ini, dalam nama Tuhan Yesus, jangan berdoa minta kekayaan. Berdoa minta jadi pengelola yang setia dari harta surgawi. Itu lebih aman dan jauh dan pasti aman dalam kehidupan kita. Kalau kita berdoa minta kekayaan, kekayaan itu godaannya begitu besar. Tapi kalau engkau berkata, Tuhan, jadikan aku pengelola yang baik dari kekayaan surgawimu, lalu Tuhan akan didik kita. Tuhan akan mengajari kita bagaimana menjadi seorang pengelola yang baik, yang bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Nah, ini yang perlu buat kita. Lihat lagi sekarang di Amsal pasal yang ke-17. Amsal 17, lihat pada ayat yang ke-8. Ini masih berkaitan dengan Amsal 18 tadi yang mengatakan hadiah itu memberi keleluasaan kepada orang, membawa dia menghadap orang-orang besar. Jadi hadiah itu membuat kita menghadap orang-orang besar. Tapi lihat pada Amsal 17 ayat yang ke-8 dikatakan begini, hadiah suapan adalah seperti mestika di mata yang memberinya. Kemana juga ia memalingkan muka, ia beruntung. Tuhan itu Allah yang apa adanya. Dia berkata, kalau kamu nyuap orang, kamu punya sesuatu untuk kamu suap pada orang, dan terlebih lagi kalau kamu pakai ini dengan cara yang salah, dan selalu itu akan salah, karena kita menyuap, dikatakan seperti mestika, seperti permata yang luar biasa. Dan dikatakan, kemana juga ia memalingkan muka, ia beruntung. Dia melihat tanah kering, dia memalingkan muka ke sana, dia beruntung. Lihat sawahnya orang, dia palingkan ke sana, dia beruntung. Lihat rumahnya orang, dia palingkan ke sana, dia beruntung. Lihat apapun milik orang, dia palingkan mukanya, dia beruntung. Sebab dengan suapan itu, dengan hadiah suap, dia ambil dengan cara yang tidak benar, dengan harga yang tidak wajar, dan dari situlah dia memperoleh keuntungan. Tapi sekali lagi saudara sekalian, itu jahat di mata Tuhan. Kalau kita tidak berhati-hati, hidup kita akan dikontrol oleh semuanya itu. Dari mana semua bisa jahat? Sebab ingat, cinta uang.
Itu merupakan akar segala kejahatan. Yang berikutnya, Yakobus pasal yang kedua. Surat Yakobus pasal yang kedua. Kita masih berbicara mengapa orang kaya sukar masuk kerajaan surga. Yakobus pasal yang kedua, silahkan Anda lihat pada mulai ayat yang pertama. Yakobus pasal yang kedua, lihat mulai ayat yang pertama. Saya akan membaca sampai dengan ayat yang ke-8. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, "Silahkan Tuhan duduk di tempat yang baik ini." Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, "Berdirilah di sana," atau "Duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku." Bukankah kamu telah membuat pembedaan dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah, hai saudara-saudaraku yang dikasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Saya mau ulang lagi. Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi jika kamu menjalankan hukum yang utama yang tertulis dalam kitab suci, "Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri," kamu berbuat baik. Lihat, kekayaan membuat orang bisa jahat. Dia telah menindas orang lain dan menyeret orang ke pengadilan. Bahkan orang-orang kaya bisa juga menghujat nama yang mulia, nama Yesus Tuhan kita. Kita belajar terus, perhatikan baik-baik. Orang kaya memang sukar masuk kerajaan surga, tapi itu bukan berarti tidak mungkin, sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Amin.